Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Zalina Ali dengan NIM 2524101039 dari kelas SPLA akan menjelaskan modul 7 dan 8, yaitu modul 7 function dan modul 8 store procedure. Untuk function merupakan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mengolah data dalam database. Dalam prosesnya, function itu menggunakan nilai return value sebagai variabel yang menyimpan output hasil pengolahan data. Untuk soal nomor 6, diperintahkan untuk membuat function bernama isCustomerFromCountry dengan parameter customer ID menggunakan teks dan country dengan teks yang mengembalikan nilai true jika pelanggan dari negara tersebut atau false jika tidak. Jadi kita membuat function isCustomerFromCountry dengan parameternya itu nanti masukin customer ID yang berupa teks dan country itu juga berupa teks. Nah, jika yang kita masukkan di parameternya itu benar, nanti outputnya true, tapi jika salah, jika tidak berasal dari negara itu, outputnya false. Jadi, kita create or replace function is customer from country dengan parameter p customer ID text dan p country text. Nah, outputnya yang diminta kan hanya true dan false, jadi menggunakan boolean. Lalu country itu nanti sama dengan p country dari tabel customers yang dimana customer ID itu juga sama dengan p customer ID. Nah, untuk permintaan yang tidak ada datanya, yang keluar itu false. Contohnya seperti ini. Jadi diminta select is customer from country dengan parameter customer ID-nya France dari Jermani itu false karena France itu dari Italia. Jadi konyet. Sebelumnya mohon maaf tidak menampilkan query di pgadmin karena pgadmin-nya sedang bermasalah. Jadi saya hanya menjelaskan melalui laporan yang sudah dibuat. Next, di nomor 7, membuat function bernama getLowestStockProduct itu mengembalikan nama produk dengan stok paling kecil dari tabel products. Ini create or replace function getLowestStockProduct. Parameternya ada dan berarti nanti outputnya itu menampilkan nama produknya aja dengan stok yang paling kecil. Jadi menggunakan teks. Jadi select product name dari tabel products, diurutkan stok yang terkecil. Dan munculnya ini, Chef Anton's Gumbo Mix. Kalau nggak salah stoknya itu 0. Terus, next, nomor 8, membuat function bernama getEmployeeSalesPerformance. Jadi, ini untuk melihat seberapa baik performa masing-masing pegawai pada bulan dan tahun tertentu. Nah, jadi parameternya itu yang dimasukkan adalah tahun menggunakan integer dan bulan menggunakan integer juga. Jadi, di create or replace function getEmployeeSalesPerformance dengan parameter year dan month menggunakan integer. Nah, nanti outputnya berupa employee ID dengan integer, employee name dengan teks, dan total sales itu berupa numerik. Nah,
kita pilih employee ID dengan integer, lalu kita gabungkan first name dan last name menjadi employee name, lalu kita hitung unit price dikali quantity dikali diskon untuk ini total penjualannya atau total sales. Dari tabel employees kita joinkan order employee ID yang ada di employees dan orders, lalu juga order ID yang ada di order dan order details, di mana kita uh, mengekstrak tahun dari order date dan bulan dari order date juga. Lalu dikelompokkan, jadi nanti yang muncul itu employee ID, first name dan last name yang jadi satu menjadi employee name. Lalu ada juga total sales yang dari terbesar, karena mencari employee dengan performa paling baik di bulan dan tahun yang diminta. Di sini contohnya diminta bulan kelima pada tahun 1997. Jadi munculnya itu ada 9 karyawan dengan performa terbaik di bulan kelima tahun 1997. Lanjut ke modul 8 yaitu store prosedur. Untuk store prosedur sendiri itu metode yang berfungsi dalam mengolah database, mengolah data dalam database. Nah, dalam prosesnya itu, prosedur memungkinkan kita untuk menjalankan dan menyimpan query tanpa menuliskan ulang query. Mirip seperti function tadi, tapi tanpa return langsung. Langsung saja ke query-nya kalian. Nah, untuk soal nomor 6, itu membuat prosedur get laporan penjualan yang menampilkan total nilai penjualan per negara menggunakan price notice. Jadi, ketika meminta prosedur get laporan penjualan, nah nanti yang tampil itu total nilai penjualan per negara menggunakan price notice. Jadi ada kalimatnya. Jadi enggak berupa tabel. Nah, ini select country menghitung unit price dengan quantity dan diskon menjadi total penjualan. Nah, ini yang loop price notice, jadi nanti negara apa itu total penjualannya berapa. Dan hasilnya ini. Jadi ada negara USA, total penjualannya sekian, ada Jermani, sampai Poland. Lanjut di nomor 7, itu membuat prosedur tambah produk yang menerima parameter nama produk, supplier ID, dan harga satuan, lalu menambahkan data baru ke tabel products. Oh, ini itu untuk menambah produk pada database. Jadi, parameter yang dimasukkan itu berupa nama produk, supplier ID, dan harga satuan. Di sini saya menambahkan produk ID juga karena ya harus ada produk ID-nya. Jadi parameternya nanti itu berupa produk ID, product name, supplier ID, dan unit price. Menggunakan price notice, produk ini berhasil ditambahkan. Nah,
ini kita panggil tambah produk. Produk ID-nya itu 78, product name-nya adalah eh, employee ID 1 dengan harga 20. Dan nanti itu akan setelah di call gini, ketika sudah ditambahkan, akan muncul produk adalah berhasil ditambahkan. Nah, terus kita cek di tabel products, nanti akan tampil juga adalah produk adalah sudah berhasil ditambahkan ke dalam data products. Jadi, sekian penjelasan modul 7 dan 8 dari saya. Mohon maaf apabila kurang dalam menjelaskan. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.